Ya, nyalain Jar. Nyalain. Dah, buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang eksplorasi dan simulasi software Yaskawa V1000 Programming Simulator yang merupakan solusi efisien bagi kita untuk melakukan konfigurasi dan pengujian parameter FVFD tanpa memerlukan perangkat fisik secara langsung. Kemudian ini ada nama anggota, saya sendiri yaitu Dewi Fitri Handayani dengan NIM 092023090254. Kemudian teman saya Nadia Putri Pratiwi dengan NIM 092023090135 dan Nurul Fajar 092023090254. Untuk materi presentasinya yaitu ada yang pertama ada pengenalan dan fungsi software, yang kedua kapan software ini digunakan, yang ketiga alasan kebutuhan software, keempat sumber dan link download penggunaan, kemudian cara menjalankan, dan keenam contoh penggunaan dan simulasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu software V1000. Di sini software V1000 merupakan simulator aplikasi simulasi yang digunakan untuk mempelajari cara kerja inverter Yaskawa V1000 tanpa harus menggunakan perangkat fisiknya secara langsung. Software ini memungkinkan pengurus untuk melakukan pengaturan parameter, memahami respon sistem, serta menguji berbagai kondisi kerja motor secara virtual. Selain itu, V1000 juga berfungsi sebagai media pembelajaran dan pelatihan, membantu pengguna memahami konfigurasi, mendeteksi kesalahan, serta meningkatkan pemahaman sebelum diterapkan pada alat sebenarnya. Dengan demikian, penggunaan simulator dapat mengurangi resiko kesalahan dan kerusakan pada perangkat nyata. Selanjutnya ada fungsi software V1000, di mana software V1000 simulator memiliki fungsi utama sebagai media simulasi untuk memahami dan mengoperasikan ya kau menggunakan. Software ini digunakan untuk melakukan pengaturan dan pengujian parameter inventory virtual, sehingga pengguna dapat melihat reaksi pada kondisi motor. Itu simulator ini pembelajaran dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman penggunaan terhadap sistem kontrol motor, serta membantu dalam mendeteksi dan menganalisis kesalahan atau troubleshooting. V1000 Simulator juga memungkinkan pengguna mencoba berbagai konfigurasi tanpa resiko kerusakan alat, serta membantu dalam proses perencanaan sebelum implementasi nyata, sehingga meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keakuratan dalam pengoperasian sistem. Baik, pada slide berikutnya di sini eh, kapan software ini digunakan. Nah, software ini digunakan saat setting awal atau commissioning inverter. Kemudian untuk mengubah parameter motor, untuk mengatur kondisi kerja secara real time, dan digunakan saat troubleshooting, perbaikan error. Selanjutnya digunakan untuk backup dan restore data parameter, digunakan saat pembelajaran dan pelatihan. Kemudian sebelum praktik langsung dengan alat
Oh, jadi sebagai praktik langsung dengan alat asli dan untuk simulasi pengaturan parameter inverter. Selanjutnya, software ini digunakan untuk menguji kondisi kerja motor secara virtual. Selanjutnya digunakan saat mencoba konfigurasi baru. Dan yang terakhir yaitu software ini digunakan ketika untuk troubleshooting tanpa risiko kerusakan. Nah, next, alasan kebutuhan software ini. Nah, eh, zero risk atau sebagai keamanan mutlak. Jadi menghindari risiko sengatan listrik, tegangan tinggi, AC 220 volt atau 320 volt bagi praktikan pemula. Kemudian sebagai hardware protection, yakni mencegah kerusakan fisik pada unit VFD atau motor akibat kesalahan input parameter, misal over voltage atau over current. Kemudian alasan berikutnya yaitu cost cost efisiensi. Artinya menghilangkan biaya perbaikan atau pengadaan alat baru yang mahal jika terjadi human error. Kemudian ada juga accessibility, yaitu sebagai solusi keterbatasan jumlah alat di laboratorium. Setiap mahasiswa bisa melakukan simulasi secara mandiri di laptop masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu ada pre-testing, yakni memastikan logika kontrol benar sebelum diimplementasikan ke mesin industri nyata. Kemudian ini adalah sumber dan link download dari penggunaan aplikasi V1000 Program Simulator. Yang pertama itu dari perusahaan Yaskawa, yaitu Yaskawa Electric Corporation, adalah produsen global terkemuka asal Jepang yang didirikan pada tahun 1915, ahli dalam teknologi penggerakan AC, inverter, servo, motor, motion, control, robotika, industri, motomat. Yang berikut di bawah itu ada merupakan link dari web resmi dari Yaskawa. Berikutnya kami akan menunjukkan cara menjalankan running software dan contoh penggunaan dari simulasi aplikasi ini. Hmm, Sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Oke, yang pertama itu kita akan mengaktifkan suplai daya utama atau melalui main power. Kemudian perhatikan panel digital operator di atas, layar akan menyala dan ini tandanya inverter siap menerima perintah. Sebelum jalan, saya akan menekan tombol LORI, kemudian untuk masuk ke mode lokal, karena kita ingin melakukan kontrol penuh langsung melalui keypad tanpa terpengaruh gangguan sinyal eksternal dari knob A1 sehingga simulasi jadi lebih presisi. Sekarang kita masukkan perintah frekuensinya. Saya tekan enter, lalu saya atur ke frekuensi standar yaitu 50 Hz. Kemudian saya tekan enter untuk agar parameter tersimpan di memori inverter. Kemudian kita runkan.
Dan perhatikan panel motor simulation di pojok kanan bawah, kita bisa melihat akselerasi motor dari 0 hingga mencapai 1.500 rpm. Di sini, sistem mekatronika bekerja mengubah sinyal digital menjadi gerakan mekanis yang bisa kita pantau dari parameter arus dan torsi di panel tengah. Kemudian, selama motor berputar, saya bisa memantau kondisi mesin melalui menu monitoring. Dan terakhir, saya akan menekan tombol stop, motor akan mati, berhenti total. Dan ini membuktikan sistem keamanan pengereman inverter bekerja dengan baik. Kita tidak pakai analog input atau dari knob A1 karena sedang mendemokan fungsi digital operator kontrol yang lebih akurat untuk setting parameter industri. Kemudian juga akan didemokan oleh teman saya Nadia dari cara run yang berbeda. Di sini bagaimana agar si motor tersebut berputar ke arah sebaliknya. Kita jalankan terlebih dahulu. Di sini kita eh, pencet kita enter kan. Lalu kalau sudah di sini kita sampai for lalu enter. Lalu jika sudah kedip kita buat lalu pencet enter lagi. Nah, ini sudah eh, motor dari simulasi ini udah berputar ke arah sebaliknya hingga menghasilkan nilai minus. Dan yang terakhir yaitu ke sini. Kami telah mempresentasikan contoh penggunaan dan cara menjalankan running software tersebut. Kesimpulannya, yaitu ada media simulasi virtual, alat bantu untuk mempelajari, mengatur, dan menguji parameter inverter tanpa memerlukan perangkat fisik. Yang kedua yaitu fungsi operasional, memungkinkan pengguna memahami prinsip kerja, konfigurasi parameter, monitoring, sistem, hingga langkah troubleshooting, dan yang ketiga yaitu keamanan dan efisiensi. Proses pengujian menjadi lebih aman dan efisien karena dilakukan dalam lingkungan simulasi. Yang keempat itu manfaat utama, meminimalkan risiko kerusakan alat, meningkatkan keselamatan kerja, menghemat biaya, serta mempermudah pembelajaran sebelum implementasi industri. Yang terakhir yaitu ada pengembangan kompetensi, membantu mahasiswa dan teknisi memahami sistem kontrol motor secara praktis, efektif, dan minim risiko. Eh, Mungkin itu saja dari kami mengenai penjelasan simulasi mengenai software pada video kali ini. Untuk kekurangan dan kelebihannya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.